Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Di saat ini, dimanapun Anda berada, saya akan mengajak Anda untuk kita sama-sama duduk dekat kaki Yesus, belajar firman-Nya. Sebelum itu, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan di sorga, saat yang indah ini kami rindu untuk menikmati roti hidup, yaitu firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami, sehingga kami memahami apa maksud Tuhan daripada kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Saat ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat, merenungkan kehidupan kita setiap hari, dan yang menjadi landasan untuk kita lihat nasihat firman Tuhan adalah yang pertama di dalam Mazmur pasal 121, Mazmur 121 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya akan bacakan untuk saudara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ketika kita melihat ayat ini, sebagai manusia tentu kita juga punya yang namanya masalah, punya yang namanya pergumulan, punya yang namanya pergulatan hidup. Oleh karena kita sudah hidup di dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Dan masalah itu sudah menjadi satu dinamika dalam kehidupan yang akan kita lewati. Belum selesai masalah yang satu, datang masalah yang lain, begitu seterusnya. Namun, kita harus ingat bahwa kita punya Allah di sorga yang mau menolong kita. Ayat ini katakan, di dalam masa yang sulit, kelihatannya tidak ada pertolongan. Ayat ini menjawab, ayat yang kedua dalam Mazmur 121, menjawab pertanyaan yang disampaikan, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, kalau Allah adalah penolong kita, apa sih yang Allah bisa bantu untuk kita? Persoalan apa saja yang harus kita bawa kepadanya ketika kita hendak memohon petunjuk ataupun pertolongan daripadanya? Alkitab memberikan referensi di dalam Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Saya rasa ayat ini mungkin dihafal oleh semua orang Kristen yang ada di dunia. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini adalah perkataan Rasul Paulus ketika ia memberikan nasihat-nasihat yang terakhir kepada jemaat yang ada di Filipi. Ia katakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ketika kita membaca ayat ini, terjawablah pertanyaan kita. Seberapa banyak masalah yang harus kita bawa kepada Tuhan? Apa saja yang Tuhan terima ketika kita meminta pertolongan kepadanya? Ayat ini katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dengan kata lain, apapun persoalan kita, apapun pergumulan yang kita hadapi, semuanya itu kita dapat meminta petunjuk, pertolongan daripada Tuhan dari setiap yang kita alami. Dan kenapa kita harus minta pertolongan kepada Tuhan? Oleh karena Ia adalah sumber pertolongan, Ia adalah sumber kekuatan. Ketika kita lemah, Allah yang ada di sorga, Dia memberikan kita kekuatan. Ketika kehidupan ini kelihatannya tidak ada pertolongan, Allah yang ada di sorga yang mau menolong kita. Ketika kita putus asa dan kecewa, Dia mau datang memberikan kita penghiburan, pengharapan,
dan hal-hal yang lebih baik ke depan. Itulah sebabnya Allah yang adalah di sorga, yang harus menjadi landasan utama kita. Kita harus minta pertolongan daripadanya. Oleh karena Allah tidak pernah membiarkan orang yang meminta pertolongan kepadanya pulang tanpa ditolong. Ia akan bersedia menolong kita. Apa adanya yang kita hadapi, apa adanya kita, Dia menerima kita. Bahkan masalah yang terbesar yang ada dalam kehidupan kita, yaitu masalah dosa pun, Ia mau untuk kita datang kepadanya. Yesaya 55 ayat yang ke-6 berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Saya pastikan ketika Anda datang kepada Tuhan, Anda akan pulang dengan sukacita. Oleh karena Anda tidak akan pulang tanpa mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Datang kepadanya, Ia dekat dengan Anda. Datang kepadanya selagi Ia dekat. Berseru kepadanya, Ia akan menjawab semua seruan doa Anda. Tuhan Yesus kiranya memberkati, kiranya kebenaran firman ini memberikan kekuatan untuk selalu berharap kepada Tuhan di tengah-tengah situasi apapun yang kita hadapi. Saya akan berdoa untuk saudara. Tuhan di surga, kami telah mendengar firman, dan firman Tuhan telah menguatkan kami. Tolonglah kami untuk selalu datang kepada Tuhan. Apapun yang kami hadapi, kami percaya kami akan mendapatkan jalan keluar. Apapun yang kami minta kepada Tuhan, kami tidak pulang tanpa jawaban yang pasti. Terpujilah Engkau Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Demikianlah video kali ini. Kiranya melalui video ini akan memberkati Anda. Saya bersyukur kita boleh belajar bersama, dan kiranya kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.